Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini merupakan materi kuliah analisis beliau 2 untuk pekan kedua. Kita di sini akan membahas mengenai integral Riemann. Kita mulai dengan istilah yang baru. Jadi kita akan perkenalkan istilah yang baru. Di sini misalkan kita punya interval AB, interval tutup AB. Ini merupakan interval tertutup dan terbatas pada bilangan real. Maka pada interval ini kita buat partisi yang finite. Partisi ini merupakan himpunan terurut ya, cantik. Ini x0 sampai xn dari titik xi, sehingga kita punya ini ya, jadi urutannya seperti ini. X0 yang sama dengan A, kemudian x1 dan sampai ke xn yang sama dengan batas kanan dari interval. Nah, titik di P cantik ini digunakan untuk membagi interval I menjadi interval bagian yang tidak tumpang tindih. Seperti ini. Ya, I1 itu X0, X1 dan seterusnya. IN itu adalah ini. Nah, ini ilustrasinya ya. X0, X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, di sini di ilustrasinya perhatikan untuk membagi partisinya itu boleh tidak beraturan atau sembarang. Nah, maka kita punya notasi ini ya, notasi untuk partisi ini sebagai berikut ya. Jadi ini notasinya, notasi partisi ya. Jadi ini adalah himpunan dari interval kecilnya, interval bagiannya. Nah, kemudian didefinisikan juga norm dari partisi. Ini adalah bilangan notasinya ini ya, ini norm partisi. Notasinya ini adalah maksimum dari panjang interval bagian. Jadi kalau dilihat di sini di ilustrasi, maka norm dari partisi itu adalah ini X3 X2. Nah, norm dari partisi itu adalah interval bagian terpanjang yang membagi partisi AB. Nah, partisi ini bisa jadi pada ini interval AB ini, terus dengan cara membuat partisi yang ada banyak cara untuk membuat partisi yang berbeda, sehingga nanti ya untuk partisi yang berbeda itu bisa jadi mempunyai norm yang sama. Jadi ya, partisi itu bukan fungsi dari norm, atau partisi itu bukan fungsi dari panjang interval ya. Pada interval tadi ya, kita punya interval I, AB, kemudian dibuat partisi. Pada partisi atau interval bagian ini kita buat penanda ya. Jadi kita pilih TI untuk I nya dari 1 sampai N secara sembarang. Dan jadi pemilihan TI ini
sembarang asal syaratnya TI ini termuat di interval I atau di XI-1 sampai XI ya. Jadi boleh ditempatkan sembarang di interval bagiannya, boleh di seperti ini atau di ujung-ujung interval bagiannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan punya ya. Nah, ini adalah notasi dari partisi yang ditandai. Itu adalah pasangan berurut dari interval bagian dan tandanya. Jadi pasangan berurut dari ini dan tandanya, atau bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, ini disebut partisi yang ditandai atau tag partition. Nah, jika pada tag partisi ini kita definisikan jumlah Riemann, dari fungsi F ke R ya. Jadi jumlah Riemann itu adalah bilangan ini dari SF, partisi yang ditandai itu sama dengan jumlah FTI dengan ini ya. Itu adalah jumlah Riemann. Nah, ya, yang tadi dituliskan. Jadi misalkan kita punya partisi yang bertanda, kemudian didefinisikan jumlah Riemann itu adalah ini bilangan, ini notasinya SF, P cantik dot. Itu adalah ini adalah jumlah dari persegi-persegi. Nah, kita lihat. Jadi ini adalah jumlah dari persegi-persegi dengan ini adalah alasnya, alas dari persegi. Tadi tunjukkan di sini ya. Ini alas perseginya. Ini untuk partisi pertama. Kemudian kita akan punya ini adalah tingginya. Jadi tingginya itu adalah nilai fungsi pada saat tanda ya. Terus kita jumlahkan dan itu merupakan ini definisi dari jumlah Riemann.
Kemudian didefinisikan integral Riemann. Ini integral ini terdefinisi pada interval tutup AB. Nah ya, jadi pada interval tutup AB, terus integral Riemann ini ya, ini merupakan suatu fungsi disebut terintegral Riemann jika ada bilangan L, sehingga ini untuk setiap epsilon ada delta epsilon, sehingga jika ada partisi yang ditandai dari interval AB dengan norm dari partisi yang ditandainya kurang dari delta, maka ini jumlah Riemann, jarak jumlah Riemann terhadap L itu kurang dari epsilon. Nah, ini ada notasi yang ini RAB itu adalah himpunan fungsi-fungsi yang terintegral Riemann pada AB. Nah, jadi kalau diilustrasikan seperti ini ya, misalkan ini pada interval AB, ini adalah f ya, fx, ini fungsi yang terintegral Riemann, maka f itu adalah anggota dari AB. Kemudian misalkan ada fungsi yang lain ini pada interval AB, fungsinya seperti ini fungsi tangga, kita sebut fungsi G, nilai integral Riemann ada, maka G itu adalah anggota dari fungsi yang terintegral Riemann. Nah, fungsi-fungsi ini ya, fungsi F, ini fungsi G itu dikumpulkan di sini, ini notasinya. Jadi ini adalah himpunan dari fungsi-fungsi yang terintegral Riemann dengan domain yang sama, yaitu di interval AB. Nah, selanjutnya ini nilai L, ini sering disebut limit dari jumlah Riemann. Jumlah Riemann ini ya, jika norm partisi yang ditandainya mendekati 0. Nah, tapi sebenarnya jumlah Riemann ini bukan fungsi dari norm, tapi jumlah Riemann ini tadi sudah diilustrasikan. Jumlah Riemann ini dia terkait pada tanda dari ini partisi yang bertandanya. Sedangkan limitnya ini berbeda dengan limit yang kita pelajari sebelumnya ya. Limitnya ya karena ini untuk menentukan jumlah Riemann ya, ini bagaimana cara kita menunjukkan kalau suatu fungsi itu terintegral Riemann. Maka yang harus kita lakukan itu adalah ini, kita punya bilangan L yang tunggal. L ini disebut integral Riemann, ya, disebut nilai dari integral Riemann ya, lebih tepatnya. L ini adalah nilai dari integral Riemann fungsi f atas ini interval tutup AB. Nah, L ini bisa dituliskan sebagai ini adalah L itu adalah nilai dari integral f pada interval AB, atau lengkapnya bisa dituliskan sebagai ini. Di teorema ini, jika kita punya fungsi yang terintegral Riemann, maka bilangan integralnya atau nilai integralnya itu adalah tunggal. Ini buktinya akan dibuktikan dengan yang biasa kita lakukan untuk membuktikan ketunggalan limit. Jadi misalkan ada dua
nilai integral yaitu L aksen dan L double aksen yang memenuhi definisi integral Riemann, dan itu berlaku untuk setiap epsilon positif sembarang. Nah, di sini kita lihat untuk L aksen itu dia akan memenuhi ini, ada delta aksen dan partisi satu yang ditandai seperti ini ya, normnya memenuhi ini kurang dari delta aksen, dan ini jarak jumlah Riemann-nya terhadap L itu kurang dari epsilon per 2 ya, karena asumsi ini L aksen memenuhi definisi integral Riemann. Kemudian untuk L double aksen ini juga memenuhi, nah ini ada delta double aksen, kemudian ada partisi 2 yang ditandai yang normnya kurang dari delta 2, dan ini jumlah Riemann terhadap partisi 2 yang ditandai, dan ini ya L double aksen kurang dari epsilon per 2. Nah, jadi kalau dari kedua nilai delta ini kita ambil yang minimumnya ya, kemudian kita ambil partisi partisi yang baru ya, yang merupakan perbaikan dari P1 dan P2, itu adalah partisi bertanda dengan normnya kurang dari delta. Nah, karena ini partisi bertanda ini kurang dari delta epsilon, berarti partisi bertanda ini kurang dari delta aksen, dan partisi bertanda juga kurang dari delta double aksen ya, karena ini adalah nilai minimumnya. Jadi kalau dituliskan urutannya itu akan seperti ini. Dan ya, sehingga kita lihat ini terhadap ini jumlah Riemann terhadap partisi bertanda dan L aksen kurang dari epsilon per 2, begitu juga jumlah Riemann terhadap partisi bertanda dan L double aksen ini akan kurang dari epsilon per 2. Kemudian dengan pertidaksamaan segitiga ini untuk L aksen dan L double aksennya, kita akan ini manipulasi aljabarnya ya, ditambah 0, kemudian kita pakai pertidaksamaan segitiga, kita lihat nih L aksen dan L double aksen nilainya selalu kurang dari epsilon. Karena epsilon positifnya sembarang, akhirnya kita peroleh ya, L aksen nih L aksen min L double aksen sama dengan 0, atau L aksennya sama dengan L double aksen. Akibatnya ya nilai integral Riemann dari fungsi f itu adalah tunggal. Ini ada teorema, misalkan G itu adalah fungsi yang terintegral Riemann pada interval AB, kemudian fungsi f itu sama dengan G kecuali di sejumlah finite titik ya, maka f itu fungsi yang terintegral Riemann dengan nilai integral Riemann yang sama dengan nilai integral Riemann fungsi G. Nah, buktinya ini akan kita gunakan induksi matematik, namun di sini kita akan buktikan ini ya, jadi ketika fungsi f dan g-nya tidak sama di satu titik.
Ya, titiknya kita sebut titik C. Nah, untuk N titik lainnya, ini silahkan dibuktikan sendiri ini dengan induksi matematik. Nah, misalkan kita punya ini C itu adalah titik pada interval AB ya. Dengan ini FC itu tidak sama dengan GC. Kemudian kita punya ini, misalkan L ini adalah nilai integral fungsi G. Terus kita asumsikan fungsi F itu sama dengan G untuk setiap X tidak sama dengan C. Karena pada saat titik C kita punya ketidaksamaan ini. Nah, pada fungsi F dan fungsi G, kita pilih partisi bertanda yang sama, yaitu P cantik dot. Nah, jadi nanti kita akan punya jumlah Riemann. Nah, ini diulangi lagi pada partisi bertanda P cantik dot ini, kita akan punya jumlah Riemann terhadap fungsi F dan jumlah Riemann terhadap fungsi G. Nah, nanti kita akan punya, jumlah Riemann ini dihitung dari jumlah luasan persegi. Nah, nanti akan ada nilai yang berbeda. Di sini nilai yang berbeda itu paling banyak di 2 titik. Ya, kita ilustrasikan seperti ini. Jadi misalkan pada interval bagian ke I min 1 dan ke I, nah titik XI min 1-nya ini kita misalkan sama dengan C. Kemudian pada kedua interval itu dia memakai tanda ini. Ya, ini sebenarnya tidak masalah ya. Ini TI min 1-nya ini, begitu juga TI-nya ini. Ya, jadi paling banyak itu ada 2 nilai yang berbeda. Sehingga kita peroleh ini, jadi jumlah Riemann F, jumlah Riemann G itu akan seperti ini ya. Kalau kita uraikan dulu sebenarnya, ini harusnya di penandanya ya, sesuai dengan ini harusnya TI, ini harusnya di TI. Ya, karena ini sama, terus jumlah atau sum ini bersifat linear, maka kita akan punya persamaan yang di atasnya, yaitu ini akan sama dengan sigma F TI min G TI dikali XI min XI min 1. Terus karena kita punya partisi yang bertanda, kita tahu jadi untuk setiap XI min 1, ini panjang dari subinterval itu akan selalu kurang dari norm P cantik ya. Kita akan selalu punya kondisi ini, jadi ini akan kurang dari norm P cantiknya. Kemudian nah, karena kondisi ini ada paling banyak di 2 titik terjadi pertidaksamaan karena kondisi ini, maka
Ya, di titik lainnya kita akan punya kesamaan. Jadi nilainya ini fx dikurangi gx itu akan sama dengan 0. Nah, jadi kita akan punya ini paling banyak ada 2 titik, sehingga fti min gti itu tidak sama atau ada selisihnya. Kemudian kita gunakan pertidaksamaan segitiga, maka kita akan punya 2 ini fc. Oh ya, ini titik yang tidak samanya ini udah ditentukan ya di titik C. Ini di C ya, kita gunakan pertidaksamaan segitiga ini di GC. Kali nah ini kita harapkan nilainya kurang dari epsilon per 2, sehingga ini pindah ke sebelah kiri ya, kita peroleh ini nom P itu kurang dari, kita sebut delta 1 ini kurang dari epsilon per 2 dikali 2 F mutlak FC ditambah mutlak GC. Ya, seperti ini. Jadi kita akan punya delta 1 kurang dari 4 FC plus GC. Nah, di selanjutnya, jadi kita ambil epsilon positif, misalkan ada delta 1 yang memenuhi ini tadi ya. Kemudian ada delta 2, sehingga nom P cantiknya kurang dari delta 2. Ini untuk fungsi G, ya ini jumlah Riemann untuk fungsi G terhadap L, ini harusnya L besar, tadi kan dimisalkan jumlah Riemannnya L besar, ini kurang dari epsilon per 2. Kemudian kita pilih ini minimum dari delta 1 delta 2, maka ini norm P cantiknya ini akan kurang dari delta ya, kurang dari delta, sehingga kita peroleh ini ya kalau diuraikan terlebih dahulu, ini kita akan ya sebelum sampai ke situ kita punya ini SF jumlah Riemann terhadap jumlah Riemann fungsi F ini dikurangi jumlah Riemann fungsi G dengan partisi yang sama. Ya, ini adalah manipulasi aljabarnya, kita tambahkan 0 untuk jumlah Riemann fungsi G. Nah, kita gunakan pertidaksamaan segitiga. Nah, yang bagian ini kurang dari delta, nilainya ya ini yang bagian ini nilainya kurang dari epsilon per 2 kayak yang sudah ditunjukkan di halaman sebelumnya. Ini kurang dari epsilon per 2, terus yang ini juga sesuai, ini asumsinya ini kurang dari epsilon per 2 ya. Nah, jadi kita peroleh ini jumlah Riemann fungsi F itu kurang dari epsilon, sehingga fungsi F terintegral Riemann dan nilai integralnya itu adalah L atau sama dengan nilai integral fungsi G. Nah, ini
ada catatan jika kita menggunakan definisi untuk menunjukkan fungsi f itu terintegral Riemann, yang harus kita lakukan itu adalah ya menebak nilai L-nya, kemudian memilih delta yang sesuai untuk sembarang epsilon positif, dan yang ketiga untuk menentukan L biasanya itu dilakukan dengan cara menghitung jumlah Riemann-nya, kemudian kita tebak nilai L-nya. Nah, untuk ya ini nilai L yang kita tebak untuk setiap delta epsilon, jadi ya cukup sulit ya. Nah, ini ada contoh A, ini adalah fungsi konstan di AB. Fungsi konstan ini adalah fungsi yang terintegral Riemann. Ya, kita misalkan fungsi konstannya seperti ini. Nah, terus kita buat partisi bertanda. Nah, ini adalah sembarang partisi bertanda di AB. Nah, jelas bahwa ini jumlah Riemann fungsi konstan ini ya seperti ini. Ini FTI-nya. Ini karena FTI itu selalu sama dengan K, jadi kita punya ini nilai K. Ya, ini terus kalau kita uraikan pada akhirnya kan ya kalau kita uraikan sedikit, jadi kita akan punya ini K-nya sigmanya kita uraikan, jadi kita punya X1 min X0 ditambah X2 min X1 tambah X3 min X2 dan seterusnya sampai Xn min Xn min 1 ya. Jadi kita lihat di sini ini nilainya ya ini ya saling menghilangkan nanti, kecuali yang tersisa itu adalah K Xn min X0 atau K sama dengan, karena Xn itu adalah B, ini jadi B min A. Nah, tadi kita sudah menebak nilai jumlah Riemann. Jumlah Riemann-nya ya, atau L-nya sesuai dengan yang tadi. Ini kita tebak sebagai L-nya. Ini L-nya di sini. Terus jumlah Riemann-nya juga, jumlah Riemann-nya ini merupakan bilangan yang sama. Jadi hasilnya ya ini akan sama dengan 0 atau kurang dari epsilon. Ya, karena memenuhi kondisi ini, jadi fungsi konstan itu adalah fungsi yang terintegral Riemann. Dengan nilai integralnya ini adalah K dikali D min A. Nah, ini beberapa sifat integral Riemann ya. Jadi ini kalau kita punya konstan, punya fungsi f dan g itu adalah fungsi yang terintegral Riemann, kemudian ada konstanta bilangan real, maka kf itu juga terintegral Riemann dengan nilai integralnya seperti ini ya. Kemudian penjumlahan dua fungsi yang terintegral Riemann itu juga merupakan fungsi yang terintegral Riemann dengan nilai integral Riemann-nya itu adalah ini penjumlahan integral Riemann-nya masing-masing. Nah, kalau fungsi ada dua fungsi yang memenuhi urutan seperti ini maka nilai integralnya juga memenuhi urutan yang sama. Itu beberapa sifat integral ini tidak akan dibuktikan, silahkan coba buktikan sendiri. Nah, ini sifat yang ke lainnya. Jadi kalau kita punya fungsi yang terintegral Riemann, maka fungsi tersebut itu merupakan fungsi yang terbatas. Oke. Nah, sekian materi pekan kedua ini. Untuk contohnya itu akan disampaikan di slide yang lain.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna taba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.